Ya, sudah lebih dari 4 pekan sebagian warga khususnya di kawasan Jabodetabek menjalani work from home. Tidak sedikit dari para pekerja ini yang akhirnya merasa jenuh dengan aktivitasnya. Ya, berada di satu tempat dan melakukan aktivitas yang sama menjadi alasan terciptanya rasa jenuh. Hal ini pun secara tidak langsung bisa berdampak pada produktivitas kerja. Sejak pemerintah menyerukan kerja, belajar, dan ibadah dari rumah, berbagai perusahaan merespons imbauan tersebut dengan menerapkan sistem kerja work from home atau bekerja dari rumah. WFH dinilai bisa menjadi salah satu upaya bersama untuk menekan penyebaran wabah COVID-19. Gerakan dukungan WFH juga digaungkan melalui tagar di rumah aja di berbagai platform media sosial. Namun hampir 4 pekan sejak imbauan bekerja dari rumah disampaikan, tak jarang rasa jenuh atau bosan mulai melanda. Banyak para pekerja yang akhirnya merasa bosan dengan rutinitasnya dan hal tersebut pun akhirnya berdampak buruk pada produktivitas kerja. Oleh karenanya, kita harus pintar-pintar mencari cara agar bisa terbebas dari rasa jenuh sehingga bekerja dari rumah bukan lagi menjadi hal yang membosankan yang juga bisa membahayakan kesehatan mental kita. Dan untuk mengetahui bagaimana mengatasi jenuh saat WFH, kita telah terhubung dengan Dr. Andri Andri SPKJ SPKJ, yaitu dari dokter dari Omni Hospital Alam Sutra. ya, Ya, selamat pagi Dokter Andri, apa kabar Dok? Pagi Mas Raden, apa kabar Mbak ya, Tina? Ya, ya dokter, faktor apa sih yang membuat orang mengalami kejenuhan saat WFH? Banyak hal ya, menurut saya mhm, sih ini udah masuk minggu ke-8 kan ya, kita ya. Hmm, Tadinya mungkin awal-awal minggu pertama mungkin mereka masih awalnya beradaptasi dulu gitu ya hmm. dengan kondisi sekarang yang baru. Kemudian sekarang sudah mulai terbiasa, tapi kita lihat memang sayangnya tidak hanya WFH saja. Beberapa pasien ataupun teman saya juga mengatakan ternyata saat WFH ini malah lebih banyak tugasnya gitu hmm. ya. Jadi sepertinya malah akhirnya 24 jam sepertinya di dalam rumah mengerjakan kondisi seperti itu gitu. Dan jadi akhirnya mungkin harus disarankan adanya pembagian waktu seperti masih di kantor. Jadi tetap melakukan aktivitas seperti yang sama di kantor, tetapi ini dikerjakan dari rumah, seperti itu. Oke, Dokter Andri, ini sebenarnya seberapa lama kondisi mental kita sebagai manusia sosial ini bisa bertahan dengan rutinitas yang monoton hingga akhirnya tiba juga di titik jenuh ini, Dokter Andri? Sebenarnya kita semua pasti pernah mengalaminya Hmm, gitu ya, keadaan-keadaan baru yang membuat kita akhirnya harus beradaptasi segera gitu. mhm, Dan kalau saya lihat memang awalnya saya juga sepertinya semua juga sama akan mhm, mengalami bahwa ini seperti hidup yang baru kan, hidup mhm. awal yang baru yang mana kita perlu belajar. Tadi saya bilang di awal 1-2 minggu pertama mungkin kita masih agak bingung, tetapi setelah itu kita kayaknya bisa gitu. Seperti misalnya saya saat ini ada praktek yang biasa, misalnya walk-in tapi hanya menerima sekitar 10 pasien, kemudian juga ada praktek konsultasi online, dan yang membedakannya adalah memakai APD gitu, di mana kalau dulu kan pakai baju seperti ini, misalnya kemeja langsung. Nah, sekarang saya harus berubah gitu kan, datang ke rumah sakit, saya harus berganti baju dulu sebelum akhirnya memeriksa pasien. Itu ada hambatan-hambatan yang mungkin akan susah di awal ya, tidak bisa kita adaptasi, tapi lama-lama kita bisa. Jadi sebenarnya setiap orang kalau dibilang bisa beradaptasi, dia akan mencoba beradaptasi dengan keadaan dan lingkungannya gitu sampai suatu saat tahap tertentu dia mulai terbiasa dengan keadaan tersebut gitu. Jadi nggak ada batasan bahwa misalnya nanti dia akhirnya nggak bisa lagi beradaptasi dan mengalami sesuatu hal yang lain, kecuali memang orang itu memiliki masalah gangguan ya di dalam kondisinya, ada misalnya dasar kecemasan maupun ada depresi. Nah, itu bisa terpicu dengan kondisi seperti sekarang ini, kayak gitu. Mhm. Berarti sebenarnya tetap masih ada, karena proses tadi ya, karena ada perubahan, kenyamanannya juga terganggu, kenyamanannya terusik. Sebenarnya berarti tadi bisa menjadi pemicu gangguan mental. Nah, Mhm. sebenarnya penyakit mental yang seperti apa yang mungkin bisa terjadi sama masyarakat atau orang yang terlalu lama WFH di rumah? Pada tahapan awal biasanya kita tuh melihat bahwa kondisinya pertama dia mengalami Mhm. suatu perubahan dulu gitu ya. Ada stres, kemudian kalau stres itu mencapai suatu kondisi yang disebut exhausted, dia akhirnya
nggak bisa tahan lagi dengan kondisi tersebut dan jadilah gejala-gejala stres yang menyebabkan misalnya cemas dan depresi yang paling sering. Jadi orang itu ada tahapannya gitu. Kalau dia sudah sampai tahapan tersebut dia belum bisa beradaptasi, maka dia lari ke kelelahan itu, ke kondisi kelelahan mental yang akhirnya membuat dia mengalami gangguan kejiwaan. Tapi sebagian orang akan tetap bisa beradaptasi. Jadi dia berasa di dalam kondisi yang cukup stabil dan dia bisa mendapatkan situasi kehidupan yang baru yang berkaitan dengan keadaannya sekarang ini. Jadi semua cara yang dilakukan baik dari pikiran, perasaan, dan perilakunya dia itu akan mengikuti pola yang baru tersebut dan akhirnya menjadi stabil, menjadi equilibrium ya, harmoni kembali dan tidak akan mengalami gejala stres gitu. Oke, untuk mengatasi jenuh, Dok, ini ada banyak artikel atau kemudian orang bilang bahwasanya untuk mengatasi jenuh saat WFH kita harus membangun rutinitas sama dengan kegiatan kita sehari-hari di luar WFH, mulai dari bangun tidur, kemudian rutinitas pagi, dress up-nya juga seperti kayak kita ke Pergi kantor. Nah, itu apakah kemudian hal-hal tersebut ini efektif? Bisa membantu sih, bisa membantu ya, terutama sekali kaitannya dengan saya lihat ada beberapa hal yang perlu dilakukan selain dari tadi yang sudah disebutkan, adalah bagaimana kita bisa menambahkan ya sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita tidak dapatkan selama kondisi WFA ini. Misalnya ketemu sama teman gitu ya, ketemu sama teman, kemudian keluar rumah seperti itu juga kadang-kadang masih diperlukan. Tentunya bukan berarti berkerumun dan berkelompok, tapi misalnya mendapatkan misalnya time out lah, nggak jenuh di rumah terus, dia bisa keluar gitu supaya tidak mengalami yang namanya cabin fever ya sekarang itu banyak. Jadi orang tuh keluar sedikit misalnya berjemur ya, berolahraga, kemudian juga mungkin ke grocery ya dia pergi untuk belanja. Yang penting dia tetap aman menggunakan masker. Setelah pulang dari luar itu dia melakukan aktivitas mandi, berbersih ya, seperti itu. Jadi dia tidak jenuh di dalam kondisi terus-terusan seperti itu gitu. Jadi harus ada sedikit pola yang baru, walaupun pola yang tadinya sudah disebutkan misalnya tetap bekerja seperti jam-jam seperti itu tetap dilakukan gitu. Jadi itu yang perlu di-maintain tapi ditambahkan dengan hal-hal yang bisa mereduksi cemas ataupun gejala stres tersebut gitu. Jadi dia biar balance seperti demikian. Iya, lalu Dok, kalau seandainya kita juga akhirnya mereduksinya dengan cara keluar, tentu kan ini kan juga berbahaya ya. Nah, ada lagi tidak Dok tips lain gitu selain tadi harus kita juga akhirnya melakukan telekonferensi dengan orang lain atau kita juga melakukan tambahan kegiatan baru. Ada lagi tidak Dok yang tips yang lain yang mungkin bisa mereduksi stres kita? Tapi yang paling penting sih adanya selalu fokus ya. Jadi kita tuh tahu bahwa hal ini akan segera berakhir gitu. Pada banyak orang, nggak semuanya sama. Makanya tadi saya bilang, emang nggak boleh sama sekali keluar, kan tidak juga. Masih bisa kalau kita ke grocery gitu ya, untuk asal tidak berdekatan dengan orang lain dan melakukan hal-hal yang bisa memproteksi diri kita. Walaupun kebanyakan orang sangat ketakutan sekali hal tersebut. Tapi hal itu bisa dilakukan. Karena ada beberapa orang yang sudah nggak sanggup lagi di dalam rumah, dia nggak bisa lagi melakukan yang misalnya tadi disarankan, melakukan hobi baru, melakukan hal-hal yang baru seperti itu. Jadi dia perlu sedikit meluangkan dirinya untuk keluar dulu sebentar. Makanya nggak heran kalau misalnya kita boleh sih tetap misalnya berjemur ya di depan rumah kita misalnya, atau di taman pun nggak masalah kalau misalnya kita menggunakan masker dan tidak menjaga jarak tetap dengan orang lain gitu. Jadi melakukan rutinitas yang setiap hari terus-menerus di dalam kamar, di dalam rumah itu juga memang bisa menimbulkan masalah. Jadi kadang-kadang saat itu kita lakukan bukan cuma misalnya telekonferensi, karena ada beberapa orang yang kalau dia telekonferensi juga dia merasa nggak nyaman gitu. Dia tetap pengen ketemu sama orangnya gitu ya. Nah kalau begitu bisa saja tapi berjarak gitu. Seperti misalnya teman-teman yang datang tetap ke studio Dai TV misalnya untuk melakukan aktivitas kerja, dia tetap menjaga jarak kan, walaupun misalnya tetap bersama. Jadi harus ada sesuatu yang dilakukan yang di luar daripada rutinitas itu. Kalau enggak dia akan tetap jenuh. Akan bisa misalnya melakukan aktivitas misalnya telekonferensi atau misalnya main hobi atau segala macam, itu tetap akan menjenuhkan karena buat dia yang penting dia keluar dulu. Jadi bisa saja kita gunakan hal bukan yang keluar tapi tetap menjaga jarak aman, pakai masker dan
kalau misalnya habis keluar kita harus mencuci tangan ataupun mandi sekalian kalau misalnya kita agak lama seperti itu. Oke, Dok, ini kalau menyambung dengan apa yang dokter sampaikan barusan, telekonferensi, kadangkala kan ini communication circle-nya agak berbeda ketika kita face to face melalui media gawai seperti itu. Dan mungkin akan takes time juga, butuh waktu. Nah, kadang-kadang sampai tengah malam pun kita telekonferensi gitu, karena memang komunikasinya memang terhambat. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi seperti tadi dokter sampaikan cabin fever ataupun burn out, apa yang harus dilakukan ini? Harus ada batasan-batasan sih saya kira ya. Makanya ada beberapa keluhan dari pasien juga di mana mereka mengatakan bahwa kelihatannya kok malah semakin banyak ke pekerjaan gitu ya. Telekonferensinya berulang kali gitu ya. Kita juga harus batasi itu gitu. Jadi tidak semuanya harus berada di dalam konteks karena ada beberapa orang yang bilang, aduh jangan-jangan karena di rumah dia jadinya nih. Beberapa orang waktu kemarin masih sebelum puasa, itu banyak juga yang mengalami sampai nggak bisa makan siang juga gitu, karena saking sibuknya telekonferensi gitu. Jadi ini yang harus dibatasi. Kita tuh tetap harus punya batasan-batasan tentang diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah mengalami rasanya exhausted ataupun rasanya kok kelelahan yang kita tidak sebabkan karena aktivitas yang berat, tapi cuma diam aja kok merasa nggak nyaman, maka kita perlu time out dulu. Jadi break time itu adalah sangat penting untuk membuat diri kita tuh keluar sedikit dari apa yang terjadi ataupun rutinitas kita sehari-hari. Oke, intinya Baik. kita bisa mengukur kapasitas diri kita untuk menilai kapan waktu kita untuk bekerja dan kapan waktunya untuk take rest seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Terima Andri kasih, Dr. SPKJ dari Andri. Omni Hospital Alam Sutra. Saya sehat terus Dok, salam untuk keluarga. Ya, pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia.